Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang buat kita semua. Izin Bapak Ibu, saya mau memaparkan terkait bagaimana asuhan perawatan pada pasien nyeri. Sebagai outline-nya, pertama yaitu tentang konsep dasar nyeri. Tentu ini sudah disampaikan oleh beberapa narasumber ya yang sudah pakar di bidang nyeri. Kemudian terkait asesmen nyeri, kan ini adalah tugas PPA, salah satunya perawat. Kemudian juga bagaimana sih nyeri ini di dalam standar akreditasi, karena memang saat ini hospital kan semuanya sedang menjalani proses akreditasi. Tentu ini menjadi suatu acuan untuk melakukan asuhan perawatan nyeri. Dan bagaimana nursing role in pain management sehingga bisa menjadi pegangan teman-teman perawat dalam melakukan akreditasi, maksudnya dalam melakukan asuhan pada pasien nyeri. Ini saya mungkin skip ya, karena memang tentu di materi-materi sebelumnya sudah disampaikan. Nah, saya akan mencoba menyampaikan terkait asesmen nyeri, karena memang salah satu langkah di dalam asuhan keperawatan yang pertama adalah melakukan pengkajian nyeri. Nah, untuk sebagai pengantar, asesmen nyeri itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat dan jalannya nyeri. Kemudian juga teman-teman perawat harus mengetahui apa penyebabnya, di mana lokasinya, bagaimana tingkat keparahannya, waktu frekuensi munculnya nyeri, kemudian dampaknya terhadap quality of life. Nah, memang selain itu menjadi bagian dari asuhan keperawatan di dalam vital sign assessment, juga nyeri menjadi salah satu dari vital sign assessment, yaitu pengajian yang kelima terkait pain scale. Kenapa harus dilakukan asesmen nyeri pada semua pasien? Yang pertama, dia menjadi bagian dari standar akreditasi. Yang kedua, untuk menentukan terapi yang tepat, asuhan keperawatan yang tepat, maka kita harus melakukan penilaian nyeri ini. Kemudian juga kita supaya bisa melakukan evaluasi, kira-kira sudah ada dampak atau tidak tindakan atau asuhan keperawatan yang kita berikan jika kita sudah mengetahui angka di awal. Kemudian juga merupakan suatu standar dalam asuhan bahwa kita harus mengetahui intensitas nyerinya, hingga dari sejak awal pasien masuk kita sudah bisa melakukan intervensi. Nah, teman-teman perawat juga bisa melakukan assessment itu dalam bentuk autoanamnese ataupun aloanamnese. Kalau autoanamnese itu menanyakannya kepada pasiennya langsung, kalau aloanamnese itu bisa bertanya kepada orang-orang terdekat ataupun keluarga pasien ataupun melalui tugas lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang harus dikaji di dalam nyeri PQRST. Yang pertama adalah provocation, penyebab nyerinya apa, kemudian kualitas dan kuantitas nyeri, kemudian regionnya, daerah nyerinya, kemudian severity atau tingkat nyerinya, dan juga waktu terjadinya nyeri. Nah, ini beberapa item ya, di breakdown kembali untuk lebih memahamkan teman-teman perawat di dalam melakukan pengkajian nyeri. Untuk provocation, kita harus bisa melihat apa sih penyebabnya sebenarnya, apakah ini penyebabnya memang primer, atau dia hanya sekunder atau penyerta dari penyakit lainnya. Kemudian kita juga, karena perawat itu tugasnya juga bukan hanya physically, tapi juga psychology approach, ataupun juga memikirkan bagaimana hubungan antara fisik nyeri ini dengan psikologi pasien, maka teman-teman perawat juga harus mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi memperberat dari nyeri ini. Kemudian untuk sisi quality akan dikaji juga bagaimana karakter nyeri ini secara komprehensif. Kemudian harus tahu juga nyeri ini sifatnya akut atau sifatnya kronis. Nah, untuk region juga harus tahu berada di area mana nyeri ini menyerang pasien. Kemudian untuk severity-nya nanti ada beberapa alat yang akan kita gunakan atau tools yang akan kita gunakan untuk dipakai dalam hal melakukan pengkajian nyeri oleh teman-teman perawat. Kemudian juga untuk waktunya kita juga harus tahu apakah ini memang menjadi sesuatu yang sangat urgent diatasi, ataukah ini memang belum menjadi suatu prioritas di dalam menerapkan intervensi atau asuhan keperawatan. Nah, teman-teman perawat juga harus tahu alat-alat apa saja yang bisa digunakan di dalam mengukur nyeri pasien.
Jadi teman-teman perawat di lapangan itu kan bekerja sesuai dengan kebijakan di rumah sakit. Jadi rumah sakit juga harus menetapkan di dalam kebijakan mau menggunakan Ibu Esti. Ya, baik dok, kasih dok. Nah, jadi di dalam pengkajian keperawatan, teman-teman perawat juga akan itu di dalam kebijakan rumah sakit. Jadi rumah sakit harus menetapkan menggunakan tools yang mana. Nah, ini nanti akan digunakan teman-teman perawat. Maka dari itu, teman-teman perawat harus memahami terkait tools ini. Ada yang namanya Visual Analog Scale, ada yang namanya Numeric Rating Pen Scale, dan seterusnya CPOT. Nah, dari pengalaman saya mengunjungi beberapa rumah sakit untuk melakukan penilaian di dalam akreditasi, teman-teman perawat masih banyak yang bingung kalau dia bertugasnya di ruangan bayi atau bertugasnya di ruangan ICU. Nah, kenapa? Apa dasarnya menjadi suatu pilihan terus ini digunakan untuk mengukur nyeri? Jadi memang di dalam pengukuran nyeri, asesmen nyeri toolsnya itu ada beberapa. Selain kebijakan rumah sakit, teman-teman juga perawat harus memahami ini cocoknya digunakan untuk pasien seperti apa. Nah, ini beberapa evidence base yang jadi dasar penetapan pengukuran nyeri atau alat yang digunakan dalam mengukur skala nyeri. Nah, saya sekedar refresh, mungkin dari pembicara sebelumnya sudah ada dibahas terkait tools ini. Jadi, teman-teman perawat bisa menggunakan semacam alat, sudah ada ya beberapa alat, bisa di-create sendiri ataupun dari beberapa perusahaan obat yang mengeluarkan seperti penggaris, kemudian dikasih warna di laminating supaya bagus ya, supaya gampang bisa digunakan. Jadi nanti pasien diminta untuk membuat tanda garis 0 sampai 10, di mana untuk mewakili seberapa besar nyeri yang dirasakannya. Jadi ini namanya Visual Analog Scale, 0 sampai 4, tingkat nyerinya rendah. Jadi ini bisa untuk nanti kita lapor pada dokter dalam hal pemberian terapi. Kemudian kalau lebih dari 4, itu berarti sudah menuju berat. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan Visual Analog Scale. Ada lagi namanya Numeric Rating Scale, Numeric Rating Pen Scale atau NRPS. Ini di mana pasien 0 sampai 10, maka itu dibagi menjadi ada none, ada mild ya, ada moderate dan severe. Jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan nyeri yang bisa teman-teman perlu dapatkan setelah melakukan pengkajian menggunakan Numeric Rating Pen Scale. Jadi kalau ini dia lebih detail untuk menunjukkan di mana posisi nyeri atau derajat yang dirasakan. Terus ini cocok untuk pasien dewasa, bisa juga pada pasien anak-anak, tapi minimal umurnya 7 tahun. Jadi di ruangan anak, di ruangan pasien dewasa, terus NRPS ini bisa digunakan. Kemudian selanjutnya Wong-Baker. Ini yang paling sering digunakan, ditetapkan di rumah sakit, di rekam-rekam medis juga banyak kita temui. Jadi teman-teman perawat yang sudah melakukan pelatihan nyeri, sudah dapat pelatihan nyeri juga harus tahu bagaimana implementasi dari Wong-Baker ini. Jadi Wong-Baker ini untuk pasien dewasa, anak-anak minimal 3 tahun, yang dia belum bisa untuk mengekspresikan nyerinya, bisa menggunakan Wong-Baker, di mana perawat bisa melihat ekspresi wajah pasien saat sedang melakukan pemeriksaan atau assessment. Wong-Baker di sini sudah tertera nyeri ringan 1 sampai 3, nyeri sedang 4 sampai 6, nyeri berat 7 sampai 10. Kemudian ada namanya Kreyes. Jadi beberapa perawat, teman-teman bidan yang dinas di ruangan bayi, perinatologi itu harus memahami kenapa mereka pakai Kreyes. Jadi Kreyes memang tepat untuk mengukur nyeri pada pasien bayi-bayi kurang dari 2 bulan. Jadi ada beberapa kategorinya, 0 tidak ada nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 nyeri berat. Indikator-indikator untuk menetapkan angka-angkanya tuh seperti tertera di dalam slide, mulai dari crying, expression, baby, sleeplessness, kurangnya tidur, requires O2 untuk saturasi oksigen, kemudian increase vital sign dalam hal untuk melihat bagaimana hemodinamik pasien ini. Jadi ini yang digunakan, standar yang digunakan di dalam pengkajian nyeri menggunakan Kreyes. Kemudian ada juga flag. Nah, jadi di sini ada beberapa tools lagi, ini karena waktunya singkat ya. Untuk CPOT ini merupakan alat ukur nyeri untuk mengukur nyeri pada pasien dengan penurunan kesadaran. Jadi teman-teman perawat yang berdinas di ruang ICU atau critical care
ini bisa menggunakan CPOT untuk bisa mengkaji nyeri pada pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, ada juga neonatal infant pain scale NIPS, di mana di sini neonatus dengan melihat ekspresi wajahnya, tangisannya, pola napas, gerakan tangan, kaki, ini juga dengan detail dipaparkan di sini untuk digunakan pada pasien-pasien neonati. Nah, jadi teman-teman keperawatan itu kan berdasarkan standar diagnosa keperawatan di Indonesia, standar intervensi keperawatan, maka teman-teman perawat memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi keperawatan khususnya non farmakologi itu skala nyeri 1-3. Jadi teman-teman perawat bisa mandiri melakukan intervensi keperawatan. Jadi kita harus sudah mulai menambah kompetensi dan juga pemahaman terkait ini supaya ketika pasien yang mengeluh nyeri dengan skala 1-3, teman-teman perawat bisa lebih mandiri, bukan menjawab dengan statement tunggu ya Bapak Ibu, saya lapor dokternya dulu. Tunggu ya Bapak Ibu, saya coba hubungi dokternya dulu. Padahal sebenarnya skala nyerinya 1-3, di mana skala nyeri 1-3 teman-teman perawat bisa melakukan intervensi secara mandiri, khususnya dengan cara non farmakologi. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh ya bagaimana kita melakukan reassessment nyeri, karena di dalam standar akreditasi penilaian nyeri awal kemudian dilanjutkan dengan penilaian ulang. Nah, kita coba melirik bagaimana standar akreditasi memandang terkait nyeri ini. Jadi ada standar PP, di mana di dalam pengkajian awal, kebutuhan perawatan itu diketahui melalui proses pengkajian. Jadi memang seorang nurse harus mengetahui need pasien, salah satunya adalah asuhan perawatan nyeri. Kemudian pengkajian itu dilakukan di awal pasien masuk. Nah, lalu screening yang dilakukan selain kebutuhan fungsional, falls atau risiko jatuh, fall risk, kemudian juga nutrition. Nah, di sini teman-teman perawat juga harus mengkaji terkait pain atau nyeri. Nah, jadi beberapa standar di dalam pengkajian yang ada di dalam standar akreditasi sinkronis dengan pengkajian di dalam asuhan perawatan, termasuklah item nyeri yang harus dikaji terhadap pasien ini. Kemudian untuk elemen penilaian PP1 disebutkan bahwa hanya PPA yang kompeten yang diperbolehkan melakukan pengkajian. Jadi teman-teman perawat, kenapa di hari ini dilakukan upgrade keilmuan, kemudian juga kenapa teman-teman perawat mengikuti pelatihan nyeri, karena memang salah satunya diharapkan yang melakukan pengkajian adalah PPA yang kompeten. Dalam hal ini termasuk dalam melakukan pengkajian nyeri. Di dalam PP2 disebutkan akan dilakukan reassessment atau pengkajian ulang supaya kita bisa mengevaluasi kemajuan, keberhasilan dari intervensi yang sudah kita lakukan. Jadi nanti akan ada reassessment nyeri, penilaian ulang terhadap nyeri yang sudah dilakukan intervensi. Ya, di sini disebutkan bukan hanya tugas dari DPJP untuk melakukan reassessment nyeri, tetapi juga teman-teman PPA, termasuklah salah satunya di sini adalah perawat. Dapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang medis dilakukan minimal 1 kali sehari. Dapat bukti pelaksanaan pengkajian oleh perawat minimal 1 kali per shift. Jadi teman-teman perawat itu akan melakukan reassessment atau mengevaluasi, bisa dalam bentuk CPPT, maksudnya dalam bentuk SOAP yang akan dituliskan di dalam lembar CPPT. Jadi untuk dokter itu 1 kali dalam sehari dan untuk perawat itu per shift. Ya, di dalam standar akreditasi juga menjadi bagian dari PAP 4 atau bagaimana pasien mendapatkan pengelolaan nyeri secara efektif. Jadi kata kuncinya adalah tugas teman-teman keperawatan di dalam asuhan keperawatan nyeri yang pertama adalah melakukan pengkajian supaya dapat berapakah seperti apa nyeri yang dialami oleh pasien pertama kali, kemudian setelah dilakukan intervensi dilakukan evaluasi berupa reassessment atau pengkajian ulang, lalu jangan lupa dilengkapi dengan edukasi karena di dalam standar akreditasi dan di dalam standar asuhan keperawatan pasien dan keluarga juga harus mendapatkan edukasi terkait tata laksana nyeri. Ya, ini tadi menyangkut ya. Ini tadi sudah terkait pengkajian nyeri berdasarkan standar akreditasi. Nah, jadi teman-teman keperawatan juga harus memahami beberapa rumah sakit itu memiliki masing-masingnya untuk melakukan assessment awal, untuk melakukan reassessment, untuk melakukan bukti dan edukasi. Jadi memang harus terdokumentasi. Teman-teman keperawatan itu jangan lupa bahwa semua ini bukan hanya untuk mengikuti
proses akreditasi kepatuhan terhadap rekam medis, tapi juga ini merupakan bukti hukum yang sah jika memang nanti tiba-tiba ada KTG atau sentinel di dalam proses insiden keselamatan pasien. Jadi kalau ini dibawa ke ranah hukum, pasiennya nyeri, shock, kemudian pasiennya meninggal, ini merupakan suatu dokumentasi yang resmi karena sudah ada nomor rekam medisnya. Jadi teman-teman perawat harus jelas menuliskan asuhan keperawatannya, mulai balik tulisannya jelas dan terbaca, kemudian ada nama lengkap dan tanda tangan, ada tanggal intervensinya, tanggal berapa di asesmen awal, tanggal berapa di asesmen ulang, tanggal berapa di evaluasi, supaya teman-teman perawat juga jelas apa-apa saja yang sudah dikerjakan. Nah, kenapa teman-teman keperawatan itu harus melakukan yang namanya edukasi? Karena di dalam standar komunikasi edukasi di KAI 4 disebutkan, edukasi tentang proses asuhan disampaikan kepada pasien dan keluarga, disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan bahasa. Nah, memang fokus kita adalah membuat nyeri itu menjadi terkontrol, skala nyeri menjadi berkurang. Tapi terkadang kita lupa bahwa pasien dan keluarga itu juga menjadi suatu need adalah edukasi. Jadi mereka harus mendapatkan penjelasan dari kita sehingga asuhan itu dapat mereka terima dengan nyaman dan juga memudahkan untuk optimalisasi proses healing yang kita berikan. Nah, untuk edukasi dan informasi juga harus ada formatnya, harus ada formnya supaya semuanya itu terdokumentasi dengan baik. Jadi ini disediakan form khusus, bukan hanya di CPPT, karena dia merupakan penjelasan yang cukup panjang. Ada juga yang menuliskannya dalam bentuk yang sudah checklist. Bisa saja, terserah saja, boleh saja dikembalikan kepada kebijakan rumah sakit masing-masing. Yang jelas penekanannya di sini adalah semua tindakan atau intervensi dan juga edukasi itu harus terdokumentasi dengan baik. Nah, apalagi ya standar yang menyangkut terkait nyeri bagi teman-teman perawat, juga ada di dalam standar HPK, bahwa dalam setiap asuhan, maka pasien dan keluarga itu harus dilibatkan, termasuknya dalam tata laksana nyeri. Jadi mereka menerima edukasi, kemudian juga mereka dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses asuhan. Jadi memang ini merupakan hak mereka untuk mendapatkan penjelasan. Sudah dia kesakitan, sudah dia merasakan berat secara fisik dan psikologis, teman-teman perawat tuh menata laksana, diam aja. Jadi kita tuh seperti seperangkat robot ya yang melakukan asuhan. Padahal sebenarnya karena asuhan keperawatan itu adalah asuhan yang menjunjung tinggi fisik, psikologi, sosial, spiritual. Ibu, saya bantu dulu ya. Ibu sambil zikir ya, kalau yang muslim. Kemudian sambil memberikan sentuhan di tatap matanya. Jadi sebenarnya yang diinginkan pasien itu asuhan keperawatan yang komprehensif, yang memandang biopsikososio dan spiritual. Nah, kemudian di dalam nyeri juga ada namanya itu hubungannya dengan SKP 2 atau komunikasi efektif. Gimana kita kalau misalnya pasiennya tuh derajat nyerinya lebih dari 3, 4 ke atas, itu harus kolaborasi, harus melapor ke dokter. Tentu kalau dokternya sedang tidak di tempat, di luar work hours, maka harus melakukan komunikasi by phone. Jadi ini harus menghubungi dokternya via telepon. Dan ini harus kembali kepada standar. Dalam standar akreditasi, untuk komunikasi via telepon dan pelaporan pasien juga harus menggunakan standar, namanya standar komunikasi efektif. Jadi mulai dari SBAR, situation, background, assessment, dan recommendation, yang sudah disesuaikan dengan standar ini, lalu kemudian akan mendapatkan balasan dari dokternya berupa advice. Setelah itu teman-teman perawat harus mendokumentasikannya, kemudian dilakukan tulbakon, tulis baca dan konfirmasi atau tebak. Setelah itu didokumentasikan di dalam rekam medis untuk meminta verifikasi. Jangan sampai nanti setelah dilakukan terapi, pasiennya terjadi perubahan yang signifikan, maka tidak ada bukti bahwa ini sudah terjadi pelaporan via telepon. Paling maksimal 2 kali 24 jam verifikasi ini harus dilakukan dengan berupa stempel ataupun melakukan pemberian tanda tangan pada status rekam medis. Bagaimana peran teman-teman keperawatan di dalam manajemen nyeri ini? Jadi teman-teman perawat di dalam pain management itu bisa sebagai as a caregiver atau pemberi asuhan atau melakukan intervensi terhadap diagnosa nyeri. Atau perawat seperti standar akreditasi memberikan edukasi. Nurse as an educator. Jadi perawat juga harus menjadi edukator yang baik.
sesungguhnya perawat kadang terlupa sebenarnya yang dibutuhkan pasien bukan hanya obat, tapi juga edukasi, sentuhan, komunikasi yang terapeutik, nah, penuh dengan empati, kemudian juga bagaimana perawat memberikan optimalisasi proses healing dengan melibatkan sosial, spiritual, cultural. Jadi beberapa pasien juga ada yang masih menggunakan cultural, seperti misalnya mereka aromaterapi menggunakan minyak tertentu di suatu budaya tertentu. Jadi sebenarnya culture itu menjadi suatu bagian yang harus diperhatikan oleh teman-teman perawat, karena memang culture di dalam proses pengobatan dan standar akreditasi itu diperbolehkan selagi itu tidak bertentangan dengan medis. Jadi memang harus menghormati juga culture. Jadi kalau misalnya dia tuh Nasrani disuruh sambil berdoa mengingat Tuhannya, kalau yang Muslim sambil berzikir. Jadi semuanya itu membantu pasien-pasien untuk menaikkan endorfinnya, vasodilatasi, sehingga suplai oksigen menjadi lebih lancar. Disinilah kesempatan perawat untuk memberikan asuhan secara komprehensif, bukan hanya sekelompok robot yang mendekati pasien kemudian memberikan asuhan dan sifatnya kaku, sehingga itu proses healingnya tidak bisa optimal. Apalagi peran perawat di dalam proses pain management ini yang berikutnya adalah teman-teman perawat juga bisa menjadi researcher ya, artinya kan bisa melakukan research, bisa join collaboration sama dokternya ataupun dengan PPA lainnya, teman-teman farmasi. Jadi teman-teman perawat yang sudah meningkatkan pendidikannya itu bisa mulai mencintai dunia research. Jadi asuhan keperawatan nyeri ini paling efektif itu dengan cara apa ya, non farmakologi, sehingga bisa melahirkan teori-teori baru, tindakan-tindakan yang improvisasi, bukan hanya tarik nafas dalam, kemudian juga distraksi, tapi teman-teman perawat sudah mulai bisa melakukan research, mulai dari beberapa herbal, ya, kemudian juga massage, acupressure, semuanya itu ada di dalam standar intervensi keperawatan. Jadi itu formil, legal untuk dilakukan. Jadi ikutin pelatihan, kemudian nanti didapatkan sertifikat, kemudian dikredensial, kemudian nanti akan masuk di dalam SPK/RKK, itu diperbolehkan dilakukan oleh teman-teman perawat untuk ke pasien. Nursing care, asuhan keperawatan kepada klien berupa intervensi untuk meningkatkan kenyamanan. Kemudian kenyamanan adalah kebutuhan dasar klien. Jadi sebenarnya itu untuk melawan adanya discomfort area pada pasien. Nah, jadi patokannya itu adalah standar diagnosa keperawatan Indonesia dengan kode D0077, bisa diangkat dengan diagnosa bunyi nyeri akut, ataupun di SDKI dengan kode 0078 dengan diagnosa nyeri kronis. Nah, jadi nanti ini beberapa etiologinya ya berhubungan dengannya sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Kemudian untuk nursing care atau asuhan keperawatan ini juga untuk outcome-nya tujuannya adalah dengan kode 08066 tingkat nyeri menurun. Kemudian juga yang dilakukan di standar intervensi keperawatan Indonesia itu adalah pain management atau manajemen nyeri dengan kode I08238 atau dengan bahasa statement perawatan kenyamanan dengan kode I08245. Nah, beberapa intervensi yang bisa dilakukan di breakdown lagi menjadi dengan cara observasi, dengan cara terapeutik, dengan cara edukasi, dan kolaborasi dengan DPJP. Ini beberapa, ini yang lama ya berdasar NIC. Jadi NIC ini beberapa bisa kita ambil ya, selagi itu bisa bermanfaat untuk pasien. Yang lama kan NIC sebelum keluar SDKI. Comprehensive assessment, tadi kita sudah belajar. Kemudian observasi nonverbal, khususnya bagi pasien-pasien yang unable to communication. Kemudian juga kita juga eksplorasi pengkajiannya. Kemudian jangan lupa tadi seperti saya jelaskan ada pertimbangan terhadap culture. Kemudian juga pertimbangan juga side effect ya, atau dampaknya khususnya terhadap dampak terhadap quality of life, mulai dari gangguan istirahat, terhadap kognitifnya, kemudian perannya, karena kan seorang ibu ya dengan si asertif, nyeri kronis, dia kehilangan perannya sebagai istri, sebagai ibu, itu tugas-tugas teman-teman perawat untuk melakukan asuhan secara komprehensif. Kemudian bagaimana experience sebelumnya terhadap nyeri ini, kemudian bagaimana evaluasi efektivitas terhadap terapi nyeri yang sudah dilakukan. Nah, jadi
Menurut NIC, tadi kita sudah bahas secara standar diagnosa keperawatan Indonesia, SIK. Sekarang kita bahas berdasarkan NIC. Yang pertama adalah therapeutic communication, kemudian melibatkan pasien, kemudian mengendalikan lingkungan, kemudian juga faktor-faktor pemberatnya dikurangi, kemudian jangan lupa family support, dan juga education and information. Jadi nanti di dalam prosesnya itu ada intervensi utama, implementasi utama berupa non-farmakologi, ada juga intervensi kolaborasi berdasarkan instruksi dokter dengan farmakologi, kemudian juga kerjasama bukan hanya dengan DPJP tapi dengan juga farmasi, bahkan juga dengan tim manajemen nyeri, kemudian juga proses pelaporan menggunakan SBAR metodenya sesuai standar akreditasi, dan juga jangan lupa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi yang dilakukan. Nah, jadi ini saya coba mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama adalah teman-teman assessment atau pengkajian dengan expression, pengalaman nyeri, karakteristik nyeri, tadi sudah kita bahas tersendiri. Kemudian kita melakukan implementasi, pain management, baik medication management, dengan collaboration ataupun non-pharmacology approach. Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi. Ini saya coba angkat salah satu case ya di rumah sakit pada pasien nyeri. Yang pertama tentunya kita melakukan anamnesa, pasien mengatakan nyeri pada perut bekas operasi, skala nyeri 6, kemudian ini beberapa yang bisa kita dokumentasikan, mulai dari tanda-tanda vital, kemudian juga cara pengkajian menggunakan PQRST, kemudian juga ini penyebabnya, provokasinya adalah tindakan pembedahan, kemudian quality-nya seperti ditusuk-tusuk, ya reagentnya di bagian perut kanan bawah, pain scale-nya 6, kemudian sifatnya itu, nyerinya itu sifatnya terus-menerus. Kemudian ini hasil pemeriksaan penunjangnya dari sisi medical mendapat medical terapi, mendapatkan RL, ceftriaxone, ranitidine, dan ketorolac. Kemudian juga di sini kita akan melihat data fokus kita menyangkut nyeri, subkategori nyeri dan kenyamanan, data mayor nyeri pada perut bekas operasi, sikap protektif, wajah tampak meringis, skala nyeri 6. Data minornya berfokus pada diri sendiri. Karena kita sudah harus membuatnya sesuai dengan SDKI. Jadi, diagnosa keperawatannya bisa diambil dengan kode D077. Maaf, maksudnya D0077 adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, terputusnya kontinuitas jaringan dengan ditandai pasien meringis kesakitan, bersikap protektif, berfokus pada diri sendiri dengan skala nyeri 6. Seperti ini bentuk penulisannya, bisa dengan manual ataupun kalau rumah sakit sudah berbasis sistem atau electronic medical record. Kemudian untuk luarannya ataupun output yang diharapkan, tingkat nyeri menurun dengan kode L08066. Kriteria hasil harus kita sebutkan. Yang pertama, kalau nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, berfokus diri sendiri menurun. Dengan intervensi yang kita lakukan, kode I08238, pain management, kemudian I08245, perawatan kenyamanan, kemudian I09326, terapi relaksasi, kemudian juga kalau kolaborasi I08243, dengan memberikan terapi analgetik. Nah, seperti tadi langkah-langkah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di dalam pain management kita harus melakukan observasi, kemudian tindakan terapeutik. Dengan breakdownan sebagai berikut, mengidentifikasi, melakukan assessment, kemudian terapeutiknya memberikan teknik tentu kalau keperawatan non-pharmacology approach, kemudian juga termasuk kontrol lingkungan. Untuk edukasi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, harus dengan standar akreditasi, kita harus melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang pertama adalah menjelaskan penyebabnya, kemudian apa strategi yang mau diambil dalam tata laksana nyeri, kemudian juga menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Dan diakhiri dengan ketika kita harus kolaborasi, maka kita harus kolaborasi dengan DPJP untuk pharmacology approach. Untuk intervensi berupa perawatan kenyamanan, baik observasi, terapeutik maupun edukasi, ini juga sudah saya paparkan di dalam slide, bisa dibaca di slide, di mana di sini lebih menekankan kepada emosional dan spiritual, di mana di sini kita juga harus memandang pasien secara komprehensif, karena itu merupakan faktor-faktor yang menyertai derajat nyeri ya. Kemudian juga untuk terapi relaksasi dengan kode 08326, ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Ini kalau untuk kolaborasi, kemudian analgetik. Nah, jadi nanti untuk reassessment atau mengevaluasinya, kita bisa masukkan di dalam implementasi atau di dalam CPPT berupa soal. Nah, seperti ini bentuknya. S, nyeri pada perut bekas operasi berkurang. O, wajah pasien masih tampak meringis kesakitan, skala sudah menjadi 3. A, nyeri akut.
tetap dengan diagnosanya P, setelah dilakukan manajemen nyeri dan pemberian analgetik dalam waktu 8 jam, nyeri menurun dengan kriteria hasil skala nyeri menurun. Meningkat menurun dan tidak berfokus pada diri sendiri. Instruksinya sering kita tuliskan di dalam kolom instruksi. Oke, demikian paparan dari saya terkait asuhan keperawatan pada nyeri, mulai dari pengkajian, intervensi yang harus dilakukan, monitoring evaluasinya, dan bagaimana mendokumentasikannya dengan pendekatan standar diagnosa perawatan Indonesia. Baik, dokter, saya sudah menyampaikan materi saya terkait asuhan nursing care about pain, dokter. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pemaparan yang cukup baik ya dan menarik, karena kan realitanya di sehari-hari ya, perawat itu adalah memang orang yang terdekat yang pertama yang berhadapan dengan pasien. Jadi diharapkan memang mereka lah yang bisa memberikan pelayanan yang nyeri utama kepada pasien, di mana mereka memberikan edukasi, kemudian komunikasi yang baik, sehingga dengan mereka memberikan edukasi dan komunikasi yang baik ini diharapkan setidaknya bisa mengurangi derajat nyeri pada pasien itu ya. Oke, baik, kita lihat di kolom penanya sepertinya belum ada nih. Atau dari para narasumber kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Atau kalau saya boleh bertanya sedikit, tadi kan banyak tuh ya Bu ya mengenai tools-tools yang digunakan untuk asesmen nyeri ini ya. Kira-kira dari sekian banyak tools itu mana yang cukup paling efektif yang digunakan lah untuk menilai nyeri pasien? Kadang kan terkadang kita menilai pasien itu kan derajat ambang nyerinya tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin dia nyeri height, mungkin dia sampai skalanya 5. Maksudnya beda-beda lah gitu antara ambang nyeri antara satu orang dengan orang yang lain. Itu bagaimana menurut toolsnya yang paling efektif yang selama ini sudah sering digunakan oleh para perawat itu bagaimana ya? Ya dokter, terima kasih. Jadi memang tadi kita sempat bahas ya bahwa tergantung objeknya, pasiennya, ada bayi, ada anak, ada dewasa. Tapi saran saya sih kalau teman-teman perawat ya dengan beban kerjanya yang begitu crowded, kemudian juga kebiasaan untuk interaksi sama pasien juga mungkin dimulai dulu dengan Wong Baker kali ya dok, untuk yang anak sama dewasa, karena dia bisa lebih efektif ya, dan juga bisa anak dan dewasa. Nanti tapi tetap saja dokter perlu dilakukan semacam course ya, short course kepada teman-teman perawat supaya keterampilannya ini terhadap nyeri itu menjadi meningkat. Lalu yaitu tadi kepala unitnya juga harus sering-sering monitoring gitu, melakukan edukasi, reedukasi, melakukan motivasi kepada teman-teman perawat di bawahnya untuk bisa terbiasa gitu. Kadang-kadang mohon maaf ditulis aja gitu, yang penting terisi rekam medisnya karena takut ditegur gitu, padahal sebenarnya itu need pasien. Nanti kalau lapor barulah lapor dokter itu, tapi ya pelan-pelannya kita melakukan perubahan karena itu menjadi suatu yang ini mulai diperbaiki dari sisi jumlah SDM. Mungkin kan pasiennya 50, 2 operasi, persiapan operasi, 1 mau pulang paksa, 1 gelisah, jadi ya teman perawat juga untuk melakukan tindakan secara komprehensif sesuai perannya juga jadi nggak bisa jalan optimal gitu dokter. Dan memperbaiki juga fasilitas. Jadi kalau untuk mengkaji nyeri itu harus disediain tools-tools yang seperti di luar ya, toolsnya itu bagus-bagus, menarik gitu. Jadi dia bisa gunain alat gitu, nggak cuma ngemeng-ngemeng aja gitu. Jadi alatnya bagus-bagus digunakan untuk melakukan pengkajian supaya waktunya juga nggak terlalu panjang. Gitu, dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, sepertinya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi ya di kolom chat. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Esti Budi Rahayu untuk pemaparannya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Izin saya akan mengakhiri sesi ketiga kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi ketiga kita. Sungguh pembahasan dan pemaparan yang cukup menarik dan cukup lugas dari para pemateri, para narasumber kita, yang insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa kita terapkan kesehariannya nanti ya.
tadi pada saat pembukaan saya membukanya dengan pantun, saat ini saya akan menutupnya dengan pantun kembali. Pergi berlibur bersama teman-teman, tak lupa juga mengajak para kerabat. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga webinar hari ini memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada MC Dr. Andika. Terima kasih Dr. Hairunisa. Bapak dan Ibu peserta seminar dan workshop yang kami banggakan, sudah bersama-sama kita dengar paparan dan diskusi yang sangat menarik pada sesi ilmiah yang ketiga. Untuk itu, dimohon kepada semua peserta untuk dapat mengisi link survei sesi ketiga yang sudah tersedia pada kolom chat. Terima kasih.